Terima kasih.
Tarian Doni adalah tarian daerah Tengguli Gua yang sering dilombakan di setiap hari-hari nasional di Kecamatan Lori Utara.
hari-hari nasional dan menyambut para tamu yang hadir di Kecamatan Lore Utara ini. Sementara satu lagu kita orang semua. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Bupati Poso bersama seluruh unsur pimpinan daerah Kabupaten Poso. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Poso. Yang saya hormati Bapak Ibu, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian yang sempat hadir pada siang hari ini, para asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, ketua tokoh-tokoh masyarakat yang saya banggakan, saudara dan Ramil, Kapolsek Utara yang sama-sama saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena tatap muka antara Bupati Poso dengan masyarakat di Lore Utara ini. Kami masyarakat Lore Utara sangat merindukan jika sekali waktu Bapak Bupati boleh tinggal dan bermalam di Muasa. Kami juga sebagai masyarakat Utara cemburu kalau hanya Lore Tengah yang bisa didiami semalam. Tapi kami sadari sebagai orang tua pasti merindukan cucunya yang tercinta, yaitu Lore Tengah. Kami menyongsong era pesta demokrasi saat ini dimulai dengan masa kampanye yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Lore Utara ini, yang terdaftar secara resmi parpol yang ada kurang lebih 11 parpol, dan jumlah penduduk Lore Utara adalah 12.595 jiwa, dan wajib pilih 9.149 jiwa. Jadi apabila kami komit sekali, maka 2 kursi kami raih di Lore Utara ini. Kami atas nama masyarakat Lore Utara sekali lagi sangat bersuka cita atas kehadiran Bapak Bupati bersama seluruh unsur pimpinan daerah Kabupaten Poso, Kepala Dinas, Kepala Kantor. Kami berharap masyarakat Lore Utara ini akan menjadi bahagian yang terpenting, terlebih lagi di dalam pemekaran Sulawesi Timur di Lore Utara ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ikuti bersama acara penyerahan Ekor Bantuan Menko Kesra oleh Bupati Poso kepada Ketua KNPI Kecamatan Lore Utara yang akan didampingi oleh Camat Lore Utara dan Ketua KNPI Kabupaten Poso. Dilanjutkan dengan penyerahan berita acara oleh Bupati kepada Ketua KNPI Kecamatan Lore Utara. Terima kasih, kami silakan kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan selamat siang.
saya hormati rekan pimpinan DPRD Kabupaten Poso, yang saya hormati rekan-rekan anggota Muspida dan Ketua Pengadilan Negeri Poso, yang saya hormati pejabat pemerintah Kabupaten Poso, baik sekretaris daerah, para asisten, kepala dinas, kepala badan, pejabat tingkat yang saya hormati, saudara camat beserta unsur pimpinan kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, istimewa senior saya Pak Ahmad bersama Ibu. Alhamdulillah atas izin Tuhan, hari ini saya bersama rombongan hadir bersama masyarakat di Napu khususnya Lombok Utara ini. Saya juga sebenarnya membawa istri, tapi mereka ada melakukan kegiatan PKK sekaligus dalam perjalanan ini, dalam perkunjungan ini mereka juga tim penggerak PKK Kabupaten melakukan kegiatan di kecamatan ini. Niatkan pada saat awal tugas saya di negeri ini, di kabupaten ini, saya melakukan kunjungan seluruh kecamatan, seluruh wilayah Kabupaten Poso. Menjelang di akhir masa tugas saya juga, saya melakukan kunjungan kerja seperti sekarang ini, dan hampir semua sudah kecamatan, sisa satu lagi di Lores Selatan. Insya Allah saya bila mendapat kekuatan kesehatan, saya akan melakukan kunjungan kecamatan terakhir di Lores Selatan. Jadi walaupun pada masa kampanye saya berkeliling bukan melakukan kampanye, walaupun saya orang yang sudah tahu, walaupun saya sembunyi, saya sebagai fungsionaris Golkar, tapi bukan saya kampanye dalam perjalanan keliling saya ini. Karena terus terang bahwa sebagian besar waktu saya, sangat sedikit waktu untuk melakukan pembangunan di Kabupaten Poso. Saya kira praktis hanya tahun 2002 dan 2003 kita bisa melakukan pembangunan, karena kondisi negeri kita entah karena pengaruh apa, pengaruh iblis barangkali, pengaruh nafsu, sehingga terjadi konflik di berbagai wilayah di negeri kita ini. Tapi alhamdulillah di wilayah Alor ini, satu kebanggaan saya bahwa semangat kehidupan bersaudara antar umat beragama sangat terjalin dengan baik, sehingga di mana-mana saya sampaikan kepada masyarakat bahwa wilayah Lore merupakan wilayah percontohan
rangka menegakkan kehidupan beragama di Kabupaten Poso. Saya terus terang di mana-mana saya ngomong, karena saya buktikan tidak terjadi konflik, tidak terjadi pengaruh apa yang terjadi di wilayah atau di beberapa tempat yang lain. Saya bersyukuran bahwa masyarakat Lore ini benar-benar masyarakat yang menjunjung tinggi suatu kehormatan artinya kehormatan dalam kehidupan beragama. Kenapa? Karena pemberi dana tidak mungkin memberikan uangnya kalau kondisi konflik. Di sini banyak program CRD, CS, IADCP. Itu bantuan dari luar negeri. Hanya kita sharing dengan dana tahu. Dan tahun ini juga hampir 20 miliar rupiah. Ada alasan saya. Tentu saya tidak kecil. Itulah tadi saya katakan, iblis apa, nafsu apa yang mempengaruhi hati nurani kita. Semangat persaudaraan hilang. Bukan di sini, di beberapa tempat. Semangat persaudaraan hilang. Falsafah hidup yang kita junjung tinggi di negeri ini, Sintu Maroso, terkoyak, tercabik. Masih banyak sakit. Jadi harapan saya pada seluruh masyarakat, satu kewajiban kita sebagai hamba Tuhan, bagaimana wilayah ini kita jaga, bagaimana wilayah ini kita pelihara, termasuk lingkungan. Bisa dilihat akibat kehancuran Doi, berapa besar hasil pembangunan yang hancur. Itu siapa yang membuat itu? Ulah tangan manusia sendiri. Wilayah Ampana juga ke sana terjadi bencana banjir karena habis hutan digunduli. Nah ini saya wanti-wanti lagi, ruas Sanginora Uasa udah mulai longsor lagi. Karena terkadang saat saya melewati suatu wilayah, saya lihat balak-balak yang besar yang turun dari gunung. Berarti di sana mereka membabat hutan, membuat balak, menggergaji kayu, nanti malam baru diluncurkan. Karena wilayah ini tidak ada pilihan lain, harus kita jaga, kita pelihara di dunia ini, memelihara negeri ini sambil menikmati isi dari bumi ini. Tetapi jangan kita nikmati kelewat, sehingga apa yang kita akan wariskan para anak cucu kita kan tidak bisa. Saya nakoda, tidak mungkin saya pergi meninggalkan penumpang kapal. Kalau toh saya mati, saya mati bersama penumpang. Tanggung jawab seorang nakoda. Dan kalau memang saya mati, ya memang di kabupaten kelahiran saya. Terus saya tinggalkan negeri. Bahkan istri saya suruh jemput di Parigi.
karena dia juga sudah gelisah. Saat itu semua daerah tertutup. Ingat, siapa melakukannya ini? Tidak usah kita mempersalahkan, tapi yang penting kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu satu kesalahan besar, kesalahan yang dimurkai Tuhan. Kenapa? Hanya akan menciptakan kesengsaraan, penderitaan. Di mana otak kita simpan? Kita saling membakar rumah, saling membunuh. Apakah ada ajaran agama yang mengajarkan begitu? Tidak ada. Semua agama mengajarkan kita hidup damai. Bahkan dalam Islam dikatakan hablum minan nas dulu sebelum hablum minallah. Tuhan katakan perbaiki dulu hubungan sesama manusia sebelum kamu umat hambaku. Orang Pamona, ada orang Bungku, ada orang Bugis, ada orang segala macam. Kira-kira yang satu contoh yang diperlihatkan tidak berkelahi, malah mereka di pantatnya mereka semua punya senjata. Apa itu yang sengatnya itu? Senjata. Mereka tidak ada lupa itu minum madu, hanya pintar buat mereka untuk manusia. Betapa mulia kehidupan manusia. Semoga saya ungkap. Karena inilah barangkali semacam pertemuan pesan terakhir. Karena bagaimanapun saya dalam waktu yang relatif singkat akan mengakhiri masa tugas saya. 20 November sesuai dengan SK Presiden, masa tugas saya berakhir. Siapapun kelak yang menjadi pimpinan di negeri itu, saya kira hanya Tuhan yang tahu kepemimpinan di negeri. Maka saya berharap kepada seluruh pimpinan kampanye, kiranya berilah pesan-pesan yang jangan kita saling menghina. Partai ini jahat, partai ini bagus, partai ini kurang bagus. Tidak perlu itu. Itu keluar dari semangat, dari falsafah kehidupan kita di tanah potensi. Karena sesungguhnya sudah bisa kita olah. Kalau baru SDA belum tentu, tapi kalau potensi, saya kira sisa bagaimana kita kemampuan mengelola sehingga akan kita mendapatkan suksesnya pemilihan umum itu. Dana alokasi untuk APBD mini kita siapkan di 7 undang-undang. Karena tanpa kita siapkan itu, tidak mungkin pemerintahan di Kabupaten Baru ini bisa berjalan. Dan banyak hal-hal yang membuat membengkaknya dana rutin. Tetapi saya masih memperhatikan. Mana ketua Badan? Tidak sampai lagi 70. Saya ingin tata dengan baik sehingga saya tinggalkan Lore Tengah itu tidak lagi menjadi daerah yang terisolir. Ya kan? Apa gunanya saya mekarkan kecamatan Lore Tengah? Hanya sebuah nama. Saya tidak bangun jalannya. Tidak usah saya ungkap apa yang termuat di dalam APBD yang tahun 2003-2004 itu. Di situ ada air bersih, di situ ada jalan, di situ ada jembatan, segala macam sesuai dengan kemampuan dana. Sebuah nama Amuin meninggalkan Kabupaten Poso ini selesai masa tugas, dia memekarkan kecamatan Lore Tengah. Tapi kalau tidak ada yang saya buat, apa artinya
Apa gunanya? Asik. Saya juga memperhatikan, saya lewat lingkar danau dalam kondisi jalan yang sangat rusak, sehingga tahun ini saya alokasikan juga dana untuk wilayah ruas Tenusu Pendolo sebesar lebih dari 7 miliar. Masih besar di Lore, masih besar. Saya bukan untuk dipuji di Lore ini, bukan. Saya memberi dana, bukan. Tapi kebutuhan masyarakat akan berbagai program. Alhamdulillah. Itulah harapan saya pada masyarakat. Tidak ada lain, harus kita jaga ini. Membuat republik juga makin kecil dan tidak bisa dibeli dengan rupiah, tapi dibeli dengan persaudaraan untuk menegakkan semua itu. Sehingga itu harus dimana-mana saya hidup. Dan mudah-mudahanlah di akhir masa tugas saya akan saya nikmati apa yang saya buat, khususnya dalam rangka pemulihan di bidang keamanan dan sosial masyarakat. Nah, kalau itu tercipta satu kebanggaan yang sangat besar ketimbang satu monumen yang saya bangun sebagai mercusuar. Lebih berharga itu kondisi yang kita temukan, kondisi yang aman, damai, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang membuat kita hidup kembali dengan penuh semangat persaudaraan keluarga. Itu yang kunci, kebersamaan. Tanpa kebersamaan tidak mungkin ada. Kebersamaan ini tercipta apabila ada semangat persaudaraan. Kita beri pengarahan yang merupakan hal yang pokok. Akan kita dimintai pertanggungjawaban yang lengkap dari Maha Pencipta. Kalau saya mengakhiri masa tugas, saya hanya membuat laporan pertanggungjawaban di Dewan. Kalau Dewan terima, alhamdulillah. Kalau tidak terima, diperbaiki lagi itu laporan. Pertanggungjawaban kepada Tuhan. Saya masih ingin istirahat di sini semalam, tapi mungkin merepotkan masyarakat. Karena memang sesungguhnya saya ingin bermalam di mana-mana kecamatan dalam rangka kunjungan kerja saya ini. Di Loda, di Bada juga saya sudah, karena jalannya rusak. Saya coba minjam sana mobil yang bisa naik untuk mau melihat persis bagaimana kondisi jalan itu, sehingga walaupun itu jalan provinsi, tetapi apabila itu menjadi kebutuhan vital dari masyarakat, harus kita tangani. Dan itulah perjalanan keliling saya untuk melihat apa yang saya sudah lakukan pada 5 tahun perjalanan tugas saya mengabdi di negeri ini. Walaupun sebagian besar waktu tersisa hanya di sekitar memperbaiki kondisi konflik, tapi alhamdulillah waktu yang sangat sempit bisa saya berbuat, sehingga itulah barangkali yang bisa menjadi kenangan manis tatkala saya mengakhiri masa tugas di negeri yang tercinta. Kira-kira itu, mohon maaf kalau ada yang keliru. Kami
karena bagaimanapun kita manusia biasa, tidak mampu semua aspirasi, semua kita mau. Kalau perlu kita membuat sederetan keinginan, tetapi semua itu terpulang pada kemampuan. Kita punya APBD yang sangat terbatas. 70% dana rutin terserap, termasuk gaji guru-guru, gaji perawat dan sebagainya sangat banyak. Sehingga dalam pembangunan sangat sedikit sekali. Tapi alhamdulillah masyarakat Blore tidak perlu takut. Tahun anggaran ini cukup besar juga dana yang teralokasi untuk negeri. Itulah harapan saya terakhir, tolong jaga negeri ini, pelihara negeri ini, termasuk pelihara lingkungan, ciptakan persahabatan, persaudaraan, menjunjung tinggi kehormatan yang masuk, yang kita junjung tinggi, yang merupakan falsafah hidup kita, situ maros. Jadi walaupun kita berbeda, tapi sama. Seperti saya dulu dengan saudara saya almarhum Bonio, dia orang Badak, orang Lore, tapi saya orang Bungku, tapi sering saya bermalam di rumahnya. Mungkin ibu ini tidak tahu, sudah lupa. Kadang-kadang dia datang bermalam di rumah paman saya, tapi saya masih tetap rindu karena sopan santunnya masyarakat Lore. Tadi malam saya saksikan karya yang luar biasa artinya dalam diterjemahkan. Begitu juga di Pamulang. Karena memang kita menjunjung tinggi falsafah sehingga sopan santun. Apa yang mengganggu selama ini sehingga terganggu sopan santun ini, saya kira ini semua kita cegah. Itu tidak terjadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kami sangat tertarik tadi itu pemulihan ekonomi. Jadi itu yang kami inginkan, nampaknya pemulihan ekonomi yang Pulau Utara. Yang berikut Pak, dalam pemilu ini 2004 ini di anggaran pemilu itu kami tidak melihat itu, tidak disebut-sebut itu kepala desa. Jadi saya rasa pada kesempatan ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Bupati, kiranya juga kepala desa ini diingat-ingat pada perannya di pemilu. So, peran kepala desa ini sangat besar sekali dalam menunjang suksesnya pemilu di Bapak. Tidak. Apa yang telah terjadi kemarin itu bukanlah suatu hal yang bersentuhan antar agama, tetapi adalah akumulasi kekecewaan dari masyarakat. Karena akumulasi kekecewaan dari masyarakat ini, maka pemerintah wajib memperhatikan. Misalnya, apa yang terjadi di Kecamatan Pusat Pesisir, rumah yang anggaran 1 juta misalnya, kalau dikasih rumah yang dengan tipe rumah RSS, rumah sedikit semen, pasti masyarakat kecewa. Nah, ini mungkin anggarannya tidak sebesar itu, tapi ada tangan-tangan yang berusaha meraihkan anggaran itu. Saya kira ini KPU ini yang lebih tahu. Saya pikir dana KPU juga, saya kira tercantum pada seluruh semua dalam rangka mensukseskan pemilu itu. Saya kira, saya tidak tahu persis di APBD, karena juga dukungan pemerintah daerah untuk mensukseskan pemilu ini ada. Hanya saya tidak tahu persis, karena saya paham bahwa Partai Satu adalah yang terdepan, yang terkadang itu yang berhadapan dengan masyarakat, sehingga saya kira akan menjadi perhatian. Pendidikan guru agama, saya kira kami bisa mengabdi. Artinya yang sedikit ini, yang 1 orang ini, saya kira sudah bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan
Ya, karena tentunya dia tidak lagi berpikir untuk mencari kehidupan karena ada gajinya, walaupun tidak cukup. Gaji ini walaupun besar juga tidak cukup, tapi saya kira dibanding masa-masa yang lalu dia sudah ada beban hidup, sehingga saya kira untuk melayani kebutuhan di bidang keagamaan itu berangsur-angsur kita penuhi. Insya Allah juga bila ada penerimaan guru agama, baik agama Kristen maupun agama Islam, saya kira akan menjadi perhatian. Dan memang menurut informasi dari kepala bagian organisasi dan kepegawaian bahwa yang diterima penerimaan pegawai nanti diprioritaskan guru dan tenaga medis. Tuhan Allah yang akbar, yang sangat berkuasa dalam kehidupan kami dan berkemurahan di dalam segi kehidupan umat yang bertakwa kepadamu. Acara tatap muka dengan Bupati bersama Ibu, bersama rombongan, kami telah mendengarkan sambutan, arahan, nasihat dari Pak Bupati yang kami percaya ini luar biasa. Sungguh-sungguh kami memahami maksud dan tujuannya, dan kami merasa bersyukur oleh karena perjumpaan kami pada siang hari ini. Papakan kedua telah dibuka pertanyaan, pernyataan sikap. Segala sesuatu itu kami serahkan kepadamu Tuhan. Tuhan yang menentukan langkah-langkah kehidupan kami, dan tidak satu perkara yang mustahil apabila Tuhan menghendaki. Semua apa yang kami bicarakan pada siang hari, langkah-langkah kehidupan mereka, jauhkan pencobaan, terutama sesuatu yang membahayakan. Rombongan boleh tiba dengan selamat dalam kuasa pertolongan-Mu, dalam kuasa kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami semua. Itu juga kami yang ditinggalkan di sini, Pak Camat dan semua pejabat. Tuhan kiranya akan menolong kami dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan, acara kami tutup dalam nama Tuhan Allah dan kekuatan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mga rombongan berkenan untuk ke balai desa dan mengunjungi rumah adat yang ada. Kami silakan. Do
idola